Indonesia bukan sekedar deretan pulau di peta, melainkan simfoni dari ribuan warna, bahasa, dan tradisi yang menyatu dalam harmoni. Dari Sabang sampai Merauke, perbedaan bukanlah pemisah, melainkan kekayaan yang menguatkan fondasi bangsa. Sebagai ASN, kita berdiri di atas keberagaman ini dengan satu komitmen, berakhlak. Melalui nilai harmonis, kita menghargai setiap perbedaan tanpa sekat. Dan dengan semangat kolaboratif, kita merajut keberagaman ini menjadi kekuatan untuk melayani bangsa. Inilah wajah kita, inilah pengabdian kita. Saya Ulia Alfiana. Saya berasal dari pulau kecil yang indah bernama Pulau Lombok. Lombok adalah mahakarya yang Tuhan titipkan di garis khatulistiwa, dari kokohnya Gunung Rinjani yang melambangkan resiliensi hingga jernihnya air di Gili Trawangan yang mencerminkan ketulusan. Sebagai ASN, saya tidak hanya hadir sebagai penonton keindahannya, melainkan sebagai penggerak di baliknya dengan nilai berakhlak. Dengan semangat berorientasi pelayanan, saya berkomitmen untuk melayani siapapun. Saya bertindak akuntabel, memastikan setiap sumber daya alam dan fasilitas publik terjaga dengan penuh integritas. Di tengah dinamisnya dunia pariwisata, saya terus mengasah diri agar tetap kompeten, tetap harmonis dalam merangkul perbedaan budaya, dan menunjukkan jiwa loyal demi nama baik bangsa. Saya sadar, tantangan global menuntut saya untuk selalu adaptif terhadap inovasi digital, serta terus membangun hubungan kolaboratif lintas sektor demi kemajuan pariwisata Lombok yang berkelanjutan. Bagi saya, mengabdi di Lombok bukan sekedar profesi, melainkan ibadah untuk menjaga amanah dan memajukan negeri. Saya, Ulia Alfiana, ASN untuk Indonesia, Lombok bangkit, Indonesia maju, ASN berakhlak, bangga melayani bangsa. Kalimantan, sebuah pulau di mana alam masih memegang kendali penuh atas kehidupan. Di bawah kanopi hijau yang tak bertepi, hiduplah salah satu peradaban tertua dan paling dihormati di Nusantara, suku Dayak. Mereka adalah jiwa dari tanah ini, penjaga rimba yang telah mendiami Borneo selama ribuan tahun. Hari ini, kita tidak hanya akan melihat sebuah suku, tapi kita akan menyelami sebuah samudra keberagaman yang luar biasa luasnya. Keanekaragaman ini hidup dalam harmoni di bawah satu atap panjang yang disebut rumah betang. Inilah simbol kerukunan suku Dayak. Di rumah yang panjangnya bisa mencapai ratusan meter ini, puluhan keluarga hidup berdampingan. Perbedaan pendapat diselesaikan dengan musyawarah, dan kegembiraan dibagi bersama. Di rumah betang, kita belajar bahwa keanekaragaman bukanlah alasan untuk berpisah, melainkan ruang untuk saling mengenal dan menguatkan satu sama lain. Lihatlah keanggunan busana mereka. Setiap butir manik-manik yang dirangkai, setiap helai bulu burung enggang yang tersemat di kepala, memiliki makna yang mendalam. Warna merah melambangkan keberanian, kuning untuk kemuliaan, dan putih untuk kesucian. Pakaian adat ini bukan sekedar kain hiasan. Ia adalah identitas, status sosial, dan penghormatan kepada nenek moyang. Bagi mereka, berbusana adat adalah cara untuk berkomunikasi dengan roh leluhur dan alam semesta. Seni adalah nafas kehidupan sebagai suku Dayak. Tato tradisional yang merajah tubuh para tetua adalah peta perjalanan hidup dan simbol perlindungan. Ukiran-ukiran rumit di kayu ulin menceritakan mitologi tentang dewa-dewa dan alam. Dan dengarlah alunan sape ini.
sebuah alat musik petik yang suaranya seolah mampu memanggil roh hutan. Meskipun ini bukan hanya hiburan, tapi sarana meditasi yang menghubungkan hati manusia dengan sunyinya belantara. Dunia mungkin berubah, modernisasi mungkin merambah, namun suku Dayak tetap berdiri kokoh. Generasi mudanya kini menjadi garda terdepan dalam menjaga warisan ini agar tidak ditelan zaman. Mengenal keberagaman Dayak adalah pengingat bagi kita semua bahwa kekayaan sejati sebuah bangsa terletak pada budayanya. Mari kita jaga Borneo, mari kita hargai suku Dayak, karena dalam setiap detak jantung mereka tersimpan keajaiban Indonesia yang abadi. The homeland of Melayu, Riau. Di tanah ini, Tuhan menitipkan potongan surga yang hijau. Sejauh mata memandang, alam Riau bukan sekedar hamparan bumi, melainkan urat nadi bagi bangsa Melayu. Dari tenang air sungai yang menyimpan ribuan tahun cerita, hingga rimbun hutan yang memberi nafas kehidupan. Zaman boleh berubah, kota boleh menjulang tinggi, namun denyut nadi tetap sama. Kita adalah pewaris kepada sebuah tamadun yang terbina daripada doa, air mata, dan keringat para leluhur. Kita tidak hanya mewarisi tanah, kita juga mewarisi amanah. Dieng, negeri di atas awan, salah satu destinasi wisata alam dan budaya yang paling unik di Indonesia. Menyuguhkan udara sejuk dan lanskap alam yang menenangkan. Di kawasan ini, kawah-kawah vulkanik mengingatkan bahwa alam Dieng masih hidup dan terus bergerak. Kabut sering turun perlahan, menyelimuti perbukitan dan ladang-ladang hijau, menciptakan suasana hening yang khas dan sulit ditemukan di tempat lain. Aktivitas masyarakat berjalan selaras dengan lingkungan, terlihat dari hamparan pertanian yang terawat dan kehidupan yang sederhana namun penuh makna. Sementara itu, telaga berwarna memantulkan warna langit yang memukau. Jejak sejarah dan budaya hadir melalui tradisi rambut gimbal dan candi-candi kuno yang berdiri diam di tengah dataran yang masih dijaga hingga kini. Dieng menyatukan alam, manusia, dan masa lalu dalam satu ruang yang harmonis. Dieng bukan hanya tempat untuk dikunjungi, tetapi juga untuk dirasakan.
Keindahannya tidak berlebih, namun cukup untuk meninggalkan kesan tenang dan mendalam. Selain terkenal dengan keindahan alamnya, Jawa Tengah juga terkenal dengan keberagaman tradisi, budaya, dan bangunan peninggalan zaman dulu yang diantaranya adalah Candi Borobudur. Candi Borobudur adalah salah satu keajaiban dunia yang tak lekang oleh waktu, sebuah mahakarya arsitektur Buddhis yang terletak di Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Candi Borobudur adalah salah satu destinasi wisata paling populer di Indonesia. Panorama alam menakjubkan yang melingkupinya menciptakan suasana spiritual, damai dan megah, terutama saat matahari terbit dari ketinggian. Tidak hanya menarik bagi wisatawan, Borobudur juga merupakan tempat suci bagi umat Buddha dan pusat perayaan Hari Raya Waisak. Setiap tahun, ribuan umat dan wisatawan berkumpul di sini untuk mengikuti prosesi sakral yang terpuncak pada pelepasan ribuan lampion ke langit malam. Tradisi ini melambangkan pelepasan hal-hal negatif, penghargaan, dan pencapaian pencerahan, menjadikan langit Borobudur penuh cahaya dan makna spiritual yang mendalam. Sebagai situs warisan dunia UNESCO, Borobudur bukan sekedar monumen batu, melainkan manifestasi ajaran Buddha yang terpahat di dalam setiap relief dan stupanya. Candi ini menjadi saksi bisu kejayaan peradaban kuno di Nusantara. Setiap tingkatan pada relief candi ini adalah sebuah perjalanan spiritual, mengajak peziarah untuk memahami ajaran Buddha secara bertahap. Salah satu ciri khas dari Borobudur adalah kekayaan reliefnya yang mencapai sekitar 2.672 panel relief, membentang lebih dari 3 km dan mengisahkan berbagai cerita. Dengan latar belakang yang panjang dan penuh dengan makna, Indonesia bangga mempunyai Candi Borobudur sebagai salah satu keajaiban di dunia.